Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Okay, fine ya. I hope that you are always fine and happy. Semoga anak-anakku di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Jadi kalau ada siswa yang kurang sehat, saya doakan semoga anakku di rumah cepat sembuh dan pulih kembali seperti biasanya. Amin. Nah, pada hari ini anak-anakku masih semangat ya? Ya, semangat. Kita berjumpa lagi di pembelajaran bahasa Inggris. Bapak masih membawakan materi tentang naratif teks. Before we enter to our materials, let's pray together. Jadi sebelum Bapak masuk ke materi, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Finish. Now we are going to study chapter 7. Yaitu tentang Sangkuriang. Jadi kita belajar about narrative text. Jadi mengenai naratif teks. Masih ingatkah materi pertemuan lalu? Ayo, materinya apa? Benar sekali. Pada pertemuan yang lalu, anak-anakku telah belajar menyusun beberapa kalimat yang ada di paragraf ketiga ya. Di buku paketnya di halaman 137 sehingga menjadi paragraf yang utuh. Oke. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak masih membawakan materi tentang naratif teks. Tapi sebelumnya Bapak akan menyampaikan basic competencies atau kompetensi dasarnya. For basic competencies or kompetensi dasar, jadi di sini kompetensi dasar yang dipelajari yaitu kompetensi dasar pengetahuan 3.3, membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks naratif lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait fairy tales. Pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Adapun tujuan pembelajaran, jadi after teaching and learning process, student can. Jadi setelah proses belajar mengajar, jadi student siswa dapat menerapkan fungsi sosial beberapa teks naratif lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait fairy tales. Yang kedua, menerapkan struktur teks beberapa teks naratif lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait fairy tales. Dan yang ketiga, menerapkan unsur kebahasaan beberapa teks naratif lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait fairy tales. Nah, untuk menjawab rasa ingin tahu kalian, silakan ikuti pembelajaran ini sampai selesai ya. Materinya hari ini tentang naratif, yaitu masih menceritakan tentang Sangkuriang, cerita rakyat, dongeng. Adapun reinforcement materials, what is the meaning a narrative text? A narrative text is an imaginative story to entertain people. Jadi, teks narasi adalah cerita imajinatif yang bertujuan untuk menghibur orang. Jadi tujuannya adalah untuk menghibur orang. Yang kedua, di situ ada kinds of narrative text, yaitu jenis teks naratif. Jenis teks naratif ini terdiri atas 9 bagian. Yang pertama adalah fairy stories.
yaitu cerita yang bersifat fantastik dengan penuh dengan keajaiban. Ya, salah satu contohnya adalah cerita Sang Kuryang. Terus yang kedua ada namanya folklore atau folktale, cerita rakyat atau dongeng. Adalah jenis teks yang bermula dari penyampaian mulut ke mulut, jadi orang ke orang, tentang cerita rakyat atau dongeng. Sebagai contoh, bawang merah dan bawang putih. Bawang merah ini menceritakan sifat seseorang yang jahat. Nah, kalau bawang putih, betul sekali. Bawang putih itu sifatnya lemah lembut, sifatnya bagus, ya. Terus cerita selanjutnya adalah contoh cerita selanjutnya adalah Maling Kundang. Jadi ini Maling Kundang menceritakan tentang seseorang yang durhaka kepada ibunya. Jadi karena dia merasa telah sukses, dia tidak mengakui kalau ibu yang miskin itu adalah ibunya. Karena ibunya marah, akhirnya dia bersumpah sehingga Maling Kundang ini dikutuk menjadi batu. Oke, yang ketiga, fable, yaitu cerita tentang binatang yang biasanya digambarkan berperilaku seperti manusia. Jadi banyak dijumpai di televisi, televisi tentang film anak-anak kecil. Oke, yang keempat itu legends adalah cerita prosa rakyat yang dianggap oleh banyak orang sebagai sesuatu yang benar-benar terjadi. Terus nomor 5, myth adalah jenis teks naratif yang tokohnya adalah dewa atau makhluk setengah dewa yang terjadi di dunia lain pada masa lampau. Di sini contohnya adalah Nyai Roro Kidul. Jadi Nyai Roro Kidul ini tepatnya di Pantai Parangtritis, Yogyakarta. Jadi menceritakan seorang nyai yang tinggal di pesisir pantai. Oke, yang keenam, yaitu ceritanya bersifat romance, yaitu romantik. Biasa juga menceritakan tentang keromantisan, tentang percintaan. Terus yang ketujuh, misteri. Misalkan misteri Gunung Merapi. Yang kedelapan ada namanya fable. Fable adalah jenis teks naratif yang menggunakan hewan sebagai tokoh utamanya, seperti cerita Si Kancil. Jadi cerita Si Kancil ini dia cerdik untuk mengelabui lawannya karena sering ada yang mengganggu, makanya dia berpikir dan dia memang cerdik. Misalkan dia mau menyeberang sungai, dia mengelabui buaya supaya dia bisa dia naik di punggung buaya untuk menyeberangi sungai. Terus yang terakhir ada namanya short story, yaitu jenis cerita yang bersifat fiktif. Contohnya Rapunzel. Oke, silakan di screenshot. Oke, sudah ya. Silakan buka bukunya di halaman 137. Jadi buka buku paketnya di halaman 137. Di situ ada tertulis, we will put the sentence in the following next 3 paragraphs of the story in a good
order. Jadi kita akan menyusun kalimat-kalimat dalam 3 paragraf cerita berikut dengan baik. Jadi nanti disajikan 3 paragraf, 3 kalimat mau disusun dalam satu paragraf itu teracak ya kalimatnya, mau disusun sehingga menjadi paragraf yang utuh. Terus di bawahnya he are we will do. Inilah yang akan kami lakukan. First, pertama, we will read the all sentence in each paragraph. Jadi kita akan membaca semua kalimat di setiap paragraf. Second, kedua, we will think the good order of the sentence in it. Kita akan memikirkan urutan kalimat yang baik di dalamnya. Third, ketiga, we will handwrite in a good order of the sentence in each paragraph on a piece of paper. Jadi kami akan menulis urutan kalimat yang baik di setiap paragraf di selembaran kertas, di selembar kertas ya. Terus yang ketiga, we will use a dictionary. Jadi kami akan menggunakan kamus. We will make sure we know the meaning of every word in the folktale. Jadi kami akan memastikan bahwa kami mengetahui arti dari setiap kata dalam cerita rakyat. We will spell the words and use the punctuation mark correctly. Jadi kami akan mengeja kata-kata dengan menggunakan tanda baca dengan benar. If we have any problem, jika kami memiliki masalah, we will go to our teacher for help. Jadi kami akan ke guru untuk meminta bantuan. Oke, di paragraf keempat di situ ada 9 ya, ada 9 kalimat. Jadi mau disusun nanti menjadi satu paragraf yang utuh. Yang pertama, then she got an idea. Nomor 2, Dayang Sumbi saw the best call on his forehead. Yang ketiga, she gave him to ask which she thought was impossible for him to do. Yang keempat, she told him the truth again and again, but he would not believe her. Yang kelima, one day he approached Dayang Sumbi to propose her. Dan keenam, she asked him to make her a lake and a boat in one night. Ketujuh, she son realized that he was her own son Sangkuriang. Yang kedelapan, she was thinking hard to find a way not to marry him. Dan yang kesembilan, she did not know Sangkuriang had genius to help him to do the task. Oke. Jadi di sini anak-anakku adalah mengurutkan kalimat menjadi kalimat yang utuh. Jadi anak-anakku nanti kalau mengerjakan tugasnya adalah misalkan nomor 5 dulu, baru nomor 2 dan seterusnya. Jadi saya di sini bacakan artinya ya. Artinya saja, jadi anak-anakku nanti mencari di bukunya yang mana kira-kira yang pertama dulu tulis. Jadi saya bacakan artinya, keseluruhan arti satu paragraf yang utuh. Suatu hari dia mendekati Dayang Sumbi untuk melamarnya. Dayang Sumbi melihat bekas luka di keningnya. Dia segera menyadari bahwa dia adalah putranya sendiri, Sangkuriang.
Dia mengatakan yang sebenarnya berulang kali, tetapi dia tidak akan mempercayainya. Dia sedang berpikir keras untuk menemukan cara untuk tidak menikah dengannya. Lalu dia mendapat ide. Dia memberinya tugas yang menurutnya tidak mungkin dia lakukan. Dia memintanya untuk membuatnya menjadi danau. Jadi dia meminta untuk dibuatkan danau ya, dan perahu dalam 1 malam. Dia tidak tahu sang kuryang punya jin untuk membantunya melakukan tugas itu. Tugasnya anakku di rumah tadi saya sudah bacakan. Sekarang tugasnya di rumah lagi adalah menyusun di situ di paragraf kelima di halaman 138. Jadi paragraf kelima di sini kita juga akan menyusun. Jadi ada 10 kalimat yang teracak. Jadi susunlah menjadi satu paragraf yang utuh. Jadi anak-anakku menuliskan dulu nomornya, baru paragrafnya di bawahnya. Jadi silakan di screenshot. Oke, karena sudah di screenshot, Bapak lanjut ya. Karena tadi saya sudah bacakan, maka selesailah pelajaran hari ini. Nah, kalau anak-anakku sudah mengerjakan tugasnya di rumah, silakan foto tugasnya dan kirim ke WA Bapak ya. Oke. That is all my material today. I hope all of you can understand what are my explanation. If you have any problem with learning today, you can ask me by WA. Sekian materi saya hari ini. Semoga anak-anakku bisa mengerti apa saja penjelasan Bapak. Jika anakku memiliki masalah dengan belajar hari ini, anak-anakku dapat bertanya kepada Bapak melalui WA. Thank you for your attention and do not forget to stay healthy. Jadi terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Ingat, yang pertama apa yang perlu diingat? Keep social distancing, jaga jarak. Jadi tidak boleh ke tempat yang ramai. Yang kedua, wearing mask, menggunakan masker. Ya, seperti ini Bapak sudah menggunakan masker. Yang ketiga, wash hands after doing activities. Jadi cuci tangan setelah melakukan aktivitas. Dan yang keempat, don't leave the house if there is no urgent need. Jadi jangan keluar rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Ya, paham itu tadi? It is to protect yourself from COVID-19. Itu untuk melindungi diri dari COVID-19. Semoga kita semua terhindar dari namanya corona. Amin. Demikianlah materi untuk hari ini dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.